ada di sekitar kita. Kebenaran akan selalu ada di sekitar kita. Untuk menghentikannya ada di tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mengenalkan, nama saya Raden Muhammad Agung Disira. Di sini selaku ketua pelaksana dari program kerja Aksara, Aksi Suara Rasa Tujuan. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah ikut berjuang dengan saya di tengah persiapan yang bisa dikatakan singkat, tapi kita bisa membuktikan kalau kita adalah orang-orang yang terbaik. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, baik yang menjadi audiens, menjadi peserta lomba, maupun yang sudah menyumbangkan sedikit hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan pada program kerja Aksara ini. Saya mengucapkan terima kasih. Oke. Yang perlu digarisbawahi, Aksara pada tahun ini adalah bukan hanya sebagai ajang hiburan semata, bukan hanya sebagai proker semata, tapi di sini berisikan sebuah manifestasi bagaimana perjuangan akan selalu ada di dalam diri kita. Perjuangannya yang saya maksud bukan hanya melalui aksi, bukan hanya melalui demonstrasi, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memanifestasikan, untuk mewujudkan perjuangan diri kita, baik itu seni, musik, puisi, dan lain-lain. Dan kita diberikan kebebasan untuk mewujudkan apa yang menjadi perjuangan kita itu. Ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia menderita, korban dari sistem yang membuat mereka menderita, atau bahkan membuat orang yang tidak bersalah bisa dipenjarakan. Tentunya kita tidak boleh putus asa. Penderitaan kita hanyalah bagian dari korban ketamakan. Penderitaan kita hanyalah bagian dari kebencian yang takut akan kebebasan kita. Ketamakan akan berlalu, kebencian akan hilang, dan kekuatan yang mereka ambil dari kita akan kembali kepada rakyat. Jangan serahkan diri kalian pada orang-orang yang memperlakukanmu dengan mau mereka. Dan serahkan diri kalian kepada orang-orang yang menentukan apa yang harus kamu lakukan, menentukan apa yang harus kamu pikirkan. Dan serahkan kepada mereka yang memperlakukanmu seperti mesin, yang menyerahkan diri kalian kepada orang-orang yang memperlakukan sebagai ternak. Kalian bukanlah ternak, kalian bukanlah mesin, kalian adalah manusia. Kalian memiliki cinta di dalam diri kalian. Mungkin kata-kata penutup dari saya, jika kita mensahkan sebuah kejahatan karena perbuatan kita itu, maka kita adalah orang yang terjahat dari orang yang telah berbuat jahat tersebut. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami Raki. Nama gue Rizky. Nama gue Arya. Raki itu sebenarnya 3 orang, tapi satu lagi Faras gak bisa hadir karena ada satu urusan. Di kesempatan kali ini kita bakal bawain 2 buah lagu. Yang pertama lagu dari Raki, dari kami, judulnya Belum Pasti. Buat kalian yang mau dengerin full lagunya, karena formatnya kali ini beda, agak sedikit beda. Dan kalian yang mau tahu isi cerita dari lagu tersebut, bisa dengerin di Spotify. Cari aja Raki, judulnya Belum Pasti. Lagu yang kedua, lagu dari Fist, judulnya Kami Belum Tentu. Kami harap lagu itu bisa membangkitkan semangat teman-teman yang lagi berjuang di luar sana. Selamat menyaksikan. Ku sadar ku tak bisa menjadi seperti yang kau inginkan, yang bisa membuatmu tersenyum dan bahagia. Kasih, terimalah hatiku ini yang telah gagal memberi rasa yang kau inginkan.
Terima kasih ku berikan untuk dirimu yang telah mengizinkanku untuk dekatimu. Kasih, terimalah hatiku ini yang tak bisa memberi rasa yang kau butuhkan. Kata orang, jangan paksakan cinta yang belum pasti. Walau perih, namun hati yang kau hadapi. Meski takdir memang bicara, kita takkan pernah menjadi satu. Namun hati terus berkata untuk mencoba. Tinggalkan cinta yang tak diinginkan sejak pertama saat aku datang. Jangan teruskan sebelum semua terasa indah. Kata orang, jangan paksakan cinta yang belum pasti. Walau perih, namun hati yang kau hadapi. Meski takdir memang bicara, kita takkan pernah menjadi satu. Namun hati terus berkata untuk mencoba. Tinggalkan cinta yang tak diinginkan, dan kau paksakan hati yang tak pasti. Jangan teruskan sebelum semua terasa indah. Lagu kedua kita bakal bawain lagunya Fish, judulnya Kami Belum Tentu. Selamat menyaksikan. Tiang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa dengan kawan tak apa, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran pemimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Kerusuhan lagi, Earth for perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran.
tentu masih main tusuk. Tiap hari kian buruk, ayo cepat mending rujuk. Jangan sampai salah tusuk pemimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu pemimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Itu tadi penampilan kita dari Raki. Makasih banget buat yang udah nonton dan dengerin. Makasih ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa dengerin lagu Laki Belum Pasti ada di Spotify. Dan sukses terus buat acara Aksara 2.0. Semoga acaranya makin sukses. Ya. Makasih. Makasih. Dadah. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya di sini di Mas Suryo ingin membuka acara yang berjudul Aksara 2.0 yang bertemakan gelora pergerakan mahasiswa di tengah pandemi. Dan di samping saya udah ada bersama narasumber, seorang yang bergerak di permusikan, ada Mas Fajar. Halo Mas. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mantap. Saya kan udah dengar dari sebagian lagu Mas Fajar Mas. Ya, Gimana Mas progresnya lagu-lagu mungkin yang terbaru? yang terbaru itu ada aransemen ulang sajak suara. Itu salah satu puisi dari Wiji Dukul juga, yang tahun berapa kalau nggak salah itu 2013 itu sudah saya pernah bawakan sama Melani Subono. Tetapi aku bikin itu versi akustiknya gitu. Versi akustiknya, dan itu mungkin jadi apa ya, salah satu alasan kenapa saya mengaransemen ulang lagu itu, karena ya memang situasinya lagi pas aja gitu, dan juga untuk kembali memulai itu apa namanya, balik ke ngulik tulisan-tulisan bapak lagi untuk dijadikan lagu. Seperti itu Mas. Itu yang terbaru itu sajak suara. Itu dibikin satu album apa gimana Mas? Sementara masih single sih, tapi rencananya mau dialbumkan gitu. Berarti itu ngambil dari album yang dulu pernah ada tuh Mas? Apa gimana? Enggak, yang dulu itu sama Melani itu memang single juga singlenya, tapi di projectnya Melani itu loh. Karena kebetulan itu lagu musiknya juga aku yang buat gitu, dan nggak ada kesepakatan profesional yang rumit gitu. Jadi makanya aku santai aja sambil itu sih sebenarnya, karena bingung juga toh, maksudnya telah rame-rame itu apa namanya,
stay at home stay at gitu. home. Aku kan nggak ada kegiatan apa-apa itu. Nah, daripada sempet beberapa bulan itu aku jadi budak atas kekejaman game. Wah, di awal-awal pandemi itu Iya. aku game tak. Game terus ya Mas. Nah, daripada nge-game terus gitu kan. Ya, kan lagu-lagunya Mas Fajar sendiri kan kayak relate banget loh Mas dengan keadaan sekarang. Itu karyanya itu sebagian besar ditulis Mas Fajar sendiri apa emang semuanya ditulis Mas Fajar sendiri? Sebagian aja sih, karena beberapa memang aku sengaja mengadopsi puisi-puisi dari bapakku, karena memang menurutku kalau aku baca ulang itu ada beberapa yang masih relevan untuk diutarakan Disuarakan ya Mas? di zaman sekarang itu loh, maksudnya. Dan itu seperti akhirnya memunculkan pertanyaan gitu kan. Jadi apa yang berubah dari Orde Baru dan setelahnya? Iya. Itu aja. Kalau yang tujuannya Mas Fajar buat bermusik itu apa Mas sebenarnya? Apa buat menyuarakan apa menyalurkan? Sebenarnya apa ya, mulanya itu memang sejak kecil itu memang selalu berkaitan dengan musik. Jadi ya mungkin itu sudah seperti panggilan jiwa. Waduh. Panggilan jiwa untuk melakukan kegiatan di mana aku memutuskan untuk menjadi pelaku musik gitu, dan yakin aja gitu loh, maksudnya aku memang melakukan itu karena itu hal yang tak pikir lagi, itu sudah berkaitan erat dengan masa pertumbuhanku dari kecil sampai sekarang gitu. Itu aja sih. Berarti nggak ada sangat pautnya sama buat bersuara atau gimana itu? Pada akhirnya di dalam musik itu sendiri ada unsur yang namanya lirik gitu loh. Dan lirik itu sebenarnya bisa jadi kita membuat lagu dengan lirik-lirik yang latar belakangnya itu cerita-cerita fiktif gitu. Cuman kebetulan karena aku juga terlahir sebagai manusia gitu, untuk membuat lagu itu secara tidak langsung aku membagikan masalahku ke orang lain gitu. Terutama ke si yang mendengarkan musik yang aku buat gitu. Nah itu sebenarnya ya mau nggak mau itu akhirnya jadi apa ya, secara tidak langsung jadi yang diterima si pendengar itu seperti halnya itu mungkin masalahku sama dengan masalahmu gitu. Jadi akhirnya mungkin itu bisa mewakili apa yang mendengarkan musikku itu rasakan gitu aja. Kalau dari lirik sendiri kan apa? Tak dengar ya Mas, kan aku sempat dengar juga lagu-lagunya Mas Fajar sendiri. Iya. Karena agak tersirat juga apa di relate dengan sekarang Mas. Itu ada kendala nggak Mas, kayak kebebasan bersuara gitu-gitu Mas? Itu mungkin apa ya, di beberapa momen ada sih, cuman ya itu sepele aja, nggak seberat, nggak seserius apa yang
ada banyak teman-teman di luar sana mengalami pembungkaman secara serius gitu. Itu aja. Cuman kalau ada itu pasti ada itu, cuman untungnya nggak sampai dalam gitu, jadi masih dalam porsi aman. Porsi aman. Semoga ya. Semoga. Biar tetap langgeng ya Mas. Amin. Nah ini bahas pandemi Mas. Kalau Mas menurut Mas Fajar sendiri, permusikan di pandemi ini gimana Mas? Cara adaptasinya itu Mas? Kalau Mas Fajar sendiri. Cara adaptasinya cukup itu ya. Cukup sulit kalau untuk aku secara pribadi, karena biasanya kita sebagai musisi melakukan kegiatan musik itu ada interaksi dengan penonton kayak itu semacam. Akhirnya ini pandemi ini jadi semacam pembatas antara si musisi dan si pendengar musiknya itu loh, walaupun ada solusinya itu ya, seperti halnya sekarang ini kita ngobrol itu nggak bisa ada di satu ruangan, di mana di ruangan itu kita interaksi langsung sama penonton gitu loh. Jadi akhirnya solusinya ya walaupun agak aneh sih sebenarnya, dan aku merasa agak nggak nyaman aja itu kalau selamanya itu pertunjukan musik itu Virtual. Disiarkan secara virtual gitu. Keterbatasan energi Mas berarti Mas. Kan ada kesinambungan Mas. Pemain sama penonton ya. Iya bener itu. Jadi rasanya aneh gitu. Rasanya aneh. Tapi itu mau nggak mau yang bisa dilakukan saat ini ya dengan cara panggung-panggung virtual itu memang agar tetap saling terhubung aja. Kalau dari dulu sampai sekarang, dari berapa tuh Mas? Dari tahun berapa tuh Mas? Apa mulai bermusik itu? Mulai ngeluarin album, karya-karya gitu? Itu mulai tahun 2011 2012 itu mulai awal-awal, apa maksudnya main musik nggak sekedar Kak, dulu aku kalau di Solo itu namanya apa, sama teman-teman itu punya kegiatan yo rutin latihan musik gitu-gitu di rental gitu tuh. Cuman masih itu apa cover lagu orang gitu. Untuk kepikiran serius mendalami bidang musik itu sampai akhirnya memutuskan untuk aku nulis lagu sendiri itu. Akhirnya mulai serius bikin lagu sampai akhirnya rekaman itu ya tahun 2012 itu. Cuman itu aku sama bandku namanya sebelum jadi Merah Bercerita itu sempat rekaman 3 lagu, cuman itu nggak dirilis sama sekali, cuman disimpan aja gitu. Soalnya menurutku ya memang materinya itu ya cukup hanya sekedar untuk kita apa ya, kita tahu oh
itu salah satu materi yang aku anggap sebagai uji coba. Uji coba akhirnya sampai ketemu sama teman-teman dan bikin Merah Bercerita itu 2013 sampai sekarang itu masih ada. Tapi selain itu aku juga di luar Merah Bercerita sebagai Fajar Merah juga itu punya project solo itu cuman sendiri aja itu Mas. Jadi sejak mungkin kira-kira tahun berapa itu tadi 2011 itu pasti kan alami dinamika naik turun tuh Mas. ya. Ini gimana tuh Mas? Bisa diceritain sedikit lah mungkin pengalaman naik turun bermusik itu. Itu hal yang wajar sebenarnya karena apa ya, menurutku tidak ada manusia yang konsisten sebenarnya karena setiap harinya itu kita akan selalu menemui hal baru dan keputusan-keputusan kita yang kemarin itu kadang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan hari ini gitu. Jadi naik turun itu ya sebagian dari dinamika kehidupan aja sih. Karena kita memang ditakdirkan menjadi manusia yang bimbang. Seru. Tahu? Lumayan dalam. Terus piye Mas? Terus kalau Mas Fajar sendiri kalau mau bikin lagu itu apa harus ada, biasanya kan kalau ada tuh Mas sebagian artis tuh kayak bikin karya gitu harus ada kejadian-kejadian tersendiri. Kayak misalnya putus sama pacarnya terus kita bikin lagu galau. Kalau Mas Fajar sendiri gimana Mas? Ya itu memang memang begitu adanya itu memang, karena mau nggak mau itu lagu itu berangkat dari masalah-masalah yang ada gitu. Hingga akhirnya kalau sebagai musisi akhirnya merespon masalah-masalah itu tadi menjadi sebuah karya gitu. Itu memang berjalannya seperti itu. Berjalannya harus ada masalah dulu sampai akhirnya ada ide untuk bikin lagu. Nah, itu selalu terjadi sampai hari ini mungkin. Penting banget berarti Mas ya, musik di hidupannya Mas Fajar, kehidupannya Mas Fajar. Iya. Itu mungkin dianggap berlebihan itu juga iya, tapi memang menurutku musik itu hal yang paling vital gitu loh dalam keseharianku. Kalau kan ada apa ya Mas, beberapa musisi yang kayak Iwan Fals gitu kan dulu kan sempat dikecam juga. Itu menurut Mas Fajar yang jelas kan kayak dibungkam tuh Mas. Kalau zaman dulu kan masih banget, sensitif banget tuh Mas. Itu menurut Mas Fajar tuh emang harus begitu Mas, maksudnya harus dibungkam gitu apa gimana? Seharusnya enggak gitu. Cuman kalau di dalam kasusnya itu kita berada di dalam satu sistem yang enggak beres dan lagu itu membicarakan soal ketidakberesan sistem itu sampai akhirnya direspon dengan cara dibungkam itu tadi, menurutku itu salah satu keberhasilan Iwan Fals di zamannya. Karena akhirnya itu direspon juga gitu sama yang memang merasa melakukan itu. Itu aja sebenarnya, karena gini toh,
Mungkin ya siapapun itu loh ya penulisnya, tapi kalau ini konteksnya Iwan Fals itu mungkin dia itu ya cuman membaca sikon aja, akhirnya dia ngerespon itu menjadi sebuah lagu gitu loh. Dan itu bisa jadi masih dalam itu statusnya itu dugaan gitu, dugaan, tapi akhirnya terjadi pembungkaman itu. Nah itu menegaskan bahwa kejadian itu, ketidakberesan itu memang terjadi. Berarti ada sesuatu ya Mas, Ada intinya? sesuatu menegaskan itu sebenarnya pembungkaman itu. Kayak macam Mas Fajar, kalau sebagai musisi yang memberi lirik yang kritis lah ibaratnya Mas, itu apa bisa disebut sebagai aktivis Mas? Kalau menurutku sih enggak ya. Enggak. Karena cuman ada sih memang beberapa teman-teman yang dia di luar musik juga melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap orang-orang yang berkaitan dalam hal ini, konteksnya korban itulah ya, atau kalau di perusahaan lingkungan juga dia ikut serta turun menjadi aktivis lingkungan gitu. Contohnya di Bali ada teman-teman Navikula itu yang Aktif menyuarakan. aktif menyuarakan, dan aktif keterlibatannya itu sangat-sangat dekat dengan apa yang dibicarakan gitu. Ya, kalau di Jogja ada teman-teman Dendang Kampungan gitu, mungkin gitu. Itu pilihan toh sebenarnya. Tapi menurutku kalau aku itu termasuk golongan yang pasifis gitu. Cuman itu aja sih. Baratnya memberikan levelnya masih di yang ngasih stok amunisi untuk temen-temen bergerak gitu aja, Membakar gelora semangat. wah seperti itu. Mana ya? Ini mau tanya agak dalam lagi tentang Mas Fajar ya Mas. Tapi kalau nggak mau dijawab ya nggak apa. Oh iya, Dulu. seru-seru. Dulu gimana ya Mas, kalau tahu kalau aku ini adalah anaknya aktivis ternama, ibaratnya legendaris lah. Itu gimana Mas? Awalnya cuek sih, dan nggak mau tahu soal itu. Karena ya memang mungkin aku pengen menikmati masa kecilku tanpa masalah seserius itu gitu. Sampai akhirnya di usiaku yang keberapa itu aku lupa, tapi tepatnya setelah aku keluar dari sekolahku dulu itu, nah itu aku baru ngulik lagi tuh, baru mulai ngulik siapa sebenarnya Wiji Tukul, dan ngulik tulisannya juga gitu. Sampai akhirnya ya memang apa rasanya tuh nano aja gitu loh. Maksudnya antara aku bangga dan mengagumi, tapi di lain sisi juga sedih karena dia menjadi dikenal tapi harus hilang itu semacam banyak dilema ya.
tanda tanya besar tuh Mas. datanya besar. Mas Fajar sampai saat ini, sampai sekarang ini masih menyuarakan apa enggak Mas? Masih apa udah ya wis lah, ya udahlah gitu, apa masih bertanya-tanya di mana atau sebenarnya gitu? Kalau itu gimana ya, jawabnya gimana ya, kalau concern ke penyelesaian kasusnya itu aku lebih ke apa ya, mempercayakan ahlinya, mempercayakan itu kepada ahlinya. Cuman aku punya kesadaran untuk ya ini aku harus memperkenalkan lagi nih tulisannya dengan cara lewat media musik gitu, karena menurutku ya semoga aku salah gitu loh, karena kita ada di tempat dimana masyarakat kita itu mempunyai sedikit banget keinginan untuk membaca gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu cara untuk memanjakan generasi itu. Generasi yang malas baca. Nah, makanya dinyanyikan aja biar dia bisa menikmati tulisan itu dengan cara yang berbeda. Kalau Mas Fajar sendiri kan ini lagi situasi sedang panas nih Mas. Gak panas-panas banget sih Mas, gak kayak dulu, tapi masih ya panas lah. Ya panas ini. aku panas. Itu gimana ya Mas? Apa menurut Mas Fajar gimana Mas? Itu hal yang lumrah sih kalau apa ya, dalam pandanganku secara pribadi lagi nih ya, artinya itu hal yang lumrah ya, karena memang kita itu hidup nggak pernah jauh dari masalah gitu ya. Nah itu cuman ini kan karena skalanya besar gitu, termasuk pandemi ini. Pandemi ini sebenarnya sifatnya sudah konflik global gitu. Global, tapi baru-baru ini juga rame omnibus dan kawan-kawan ya. Omnibus dan kawan-kawan itu maksudnya ya gemes saja gitu. Akhirnya ya ujungnya keluarnya paling ya jadi lagu aja nanti gitu. Kalau aku ya menyikapi itunya gitu, karena memang tidak ada kapasitas untuk melakukan apa yang teman-teman lakukan, seperti hanya turun ke jalan dan lain-lain gitu. Cuman kalau itu namanya panasnya, aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Cuman tinggal bagaimana kita menyikapinya aja gitu, menghadapi kepanasan ini. Dan juga itu apa namanya, kita harus punya solusi setidaknya untuk lingkaran kecil kita sendiri dulu aja gitu. Nah itu paling kita aku biasanya ngobrol sama temen-temen gitu loh, dalam kondisi seperti ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang paling utama itu kita nggak cemas, kita nggak panik itu aja, atau maksudnya tetap lakukan apa yang seharusnya dan bisa aku dan teman-teman lakukan gitu aja. Karena memang kalau menurutku malah justru masalahnya itu
sampai akhirnya dampaknya ke ekonomi juga atau semua merasakan hal yang Semua sama. merasakan Gitu. sama. Jadi maksudku ya bagaimana krisis itu bisa kita minimalisir dengan rembuk tadi itu. Iya. Itu aja. Kalau kan ini sebenarnya agak sensitif ya mas pembicaraannya. Yang ini Nah, yang kita obrolin. Ini kan ada isu juga teman. Ada isu juga kalau misal kita kan udah yang turun ke jalan banyak, kita udah bermusik yang tersirat juga udah, puisi juga udah. Tapi kok kayaknya ya mas, aku bukan memihak tapi kayaknya kan kok ya hanya sebatas diapresiasi. Oh tepuk tangan gitu, iya mas menurut mas Fajar sendiri. gimana ya? Itu mungkin sebenarnya ada tepuk tangan kayak gitu ya. Itu sebagian dari apresiasi walaupun sebatas itu, tapi menurutku tidak kalau kita di dalam posisi orang-orang itu mungkin kita merasa terwakili aja itu loh dia itu tuh. Cuman mungkin mereka bingung aja itu harus melakukan apa itu. Makanya aku seneng banget kalau di luar sana ada teman-teman yang itu melakukan kegiatan diskusi bersama dan lain-lain itu toh. Makanya itu kegiatan yang setidaknya bisa tetap menjaga pikiran kita tetap waras saja. Di zaman yang sangat edan ini. Soalnya memang jalannya itu beda itu loh. Apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi hari ini itu beda. Menurutku memang sekarang itu seperti apalagi dengan didukung adanya selimut pandemi ini gitu loh. Jadi kok seolah-olah ini mereka memang yang diserang itu bukan hanya fisik gitu kan, tapi secara psikologis itu sebenarnya yang paling mengkhawatirkan. Jadi ya terima kasih buat teman-teman yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan menjaga pikiran-pikiran kawan-kawan yang lainnya itu tetap waras. Iya. Ngono mas. Mantap. Ya mungkin kita sudahi dulu mas obrolannya, bisa kita lanjutkan di offline ya. Oh siap Mas. Oke. Mungkin habis ini Mas Fajar bisa menampilkan 1 atau 2 buah lagu buat teman-teman ya. Oke. Makasih ya mas. Sama-sama mas. Siap.
Aku ke dalam gelap hingga hidupku menjadi gelap. Kau siksa aku sangat keras hingga tubuhku semakin mengeras. Darah sudah kau teteskan, kau teteskan dari bibirku. Luka sudah kau bilurkan, kau bilurkan ke tubuhku. Kau paksa aku terus menunduk, tapi keputusan tambah tegas. Darah sudah kau teteskan, kau teteskan dari bibirku. Cahaya sudah kau rampas, kau rampas dari mataku. Derita sudah naik seleher, kau melindas sampai di luar batas. Derita sudah naik seleher, kau melindas sampai di luar batas. Derita sudah naik seleher, kau melindas sampai di luar batas. Derita sudah naik seleher, kau melindas sampai di luar batas. Oke, terima kasih. Itu tadi judulnya Derita Sudah Naik Leher. Lanjut lagu kedua, ini judulnya Bunga dan Tembok. Kami
membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Jika kami bunga, kaulah tembok itu. Telah kami sebar biji-biji di tubuhmu. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan. Kau harus hancur, 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 kau harus Oke, ini adalah lagu terakhir dan ini adalah doa juga. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari segala sesuatu hal-hal buruk. Kidung Harapan.
masih rahasia. Esok hari kan seperti apa, banyak duga sangka, lalu lalang ramai di kepala. Cita-cita yang berjalan menagih untuk diwujudkan. Pelan kaki melangkah menuju muara harapan. Jangan beri kesempatan untuk semangat padam. Sepanjang waktu menua, kita rawat tekad demi tujuan. Senandung nyanyian kidung melantunkan doa harapan. Semoga esok nanti banyak kebaikan bersemi. Terima kasih.